Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal gali lebih dalam bagian 3 dari materi Anda. Ini kutipan dari buku Carmen Gallo, Ten Simple Secrets. Fokusnya tajam banget nih, gimana caranya memukau audiens dengan cara kita bicara, berjalan, dan ya berpenampilan layaknya pemimpin. Siap. Jadi kita mau bedah intisarinya ya? Betul, kita saring esensi dari rahasia nomor 7, 8, sama 9. Intinya, gimana sih memproyeksikan wibawa kepemimpinan lewat suara, gerak tubuh, dan penampilan kita? Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari rahasia #7, katakan dengan gaya. Ini menarik loh, seringnya kan kita fokus ke apa yang diomongin, tapi materi ini bilang gimana cara ngomongnya itu bisa sama kuatnya. Kayak contoh klasik Neil Armstrong itu ya, pas di bulan. Oh iya. Satu langkah kecil itu kan. Nah, itu dia. Jeda sama cara penyampaiannya itu yang bikin momennya, wah, ikonik banget. Tepat sekali. Kekuatan penyampaian vokal itu sering banget diremehin. Variasi itu kuncinya. Coba aja dengerin Maya Angelou. Gimana nada, kecepatan, sama jeda dalam suaranya itu ngasih bobot emosi ke puisinya. Bikin hidup gitu. Jadi nggak monoton ya? Iya, atau pengacara Brian Stevenson. Dia itu, wah jago banget mainin tempo. Bisa cepet pas ngejelasin fakta-fakta, terus tiba-tiba melambat, ngasih jeda, buat poin yang penting banget yang nusuk gitu. Kan rata-rata kita ngomong 125-150 kata per menit ya. Nah, pemimpin hebat tuh tahu kapan mesti mainin kecepatan itu biar audiens gak bosen. Oke. Jadi bukan cuma nada tinggi rendah aja, tapi kecepatan sama jeda juga ya. Penting banget. Terus satu lagi nih, soal kejelasan. Sumber Anda nekenin pentingnya artikulasi. Jangan sampai gumam atau nelen akhir kata. Misalnya bunyi ente gitu ya, kadang nggak kedengeran. Betul. Ada saran praktis nggak buat ngelatih ini? Biar lebih jelas gitu ngomongnya. Ada. Selain kita harus sadar diri ya pas ngomong, latihan simple kayak ngucapin kalimat pelintir lidah atau tongue twister secara rutin itu bisa bantu banget. Jadi otot-otot bicara kita lebih lincah, lebih jelas ngucapin tiap suku kata. Biar jernih aja kedengerannya. Tongue twister ya? Oke, masuk akal. Nah, suara udah di-setel nih. Tapi badan kita ngapain pas kita ngomong? Ini nyambung ke rahasia #8, hadirkan wibawa atau command presence. Ini bukan sekedar berdiri tegak aja kan? Bukan cuma itu. Ini lebih ke gimana kita memancarkan keyakinan yang bikin orang lain tuh jadi pengen dengerin kita gitu. Aura. Aura ya. Kayak ada cerita eksekutif teknologi itu kan di materi? Iya betul. Konten presentasinya udah bagus padahal. Tapi dia hampir gagal gara-gara bahasa tubuhnya jelek banget. Matanya nunduk, tangan disaku, goyang-goyang badannya. Itu kan ngirim sinyal ragu-ragu, bukan pemimpin. Wah, bahaya juga ya. Tapi untungnya bisa diperbaiki. Bisa banget. Ini bisa dilatih kok. Ada 3 kebiasaan kunci yang simpel sebenarnya. Oh ya, apa aja tuh 3 kebiasaan? Penasaran nih. Pertama, postur terbuka. Jadi, hindari nyilangin tangan atau ngumpet di belakang podium. Usahain ciptain kesan terbuka. Nggak ada penghalang antara Anda dan audiens. Oke, terbuka. Terus? Kedua, kontak mata. Ini dasar banget buat bangun kepercayaan. Aturan praktisnya gini, tatap mata seseorang cukup lama sampai Anda bisa ngenalin warna matanya. Baru pindah. Ini bikin koneksi personal. Sampai kenal warna matanya ya. Oke, yang ketiga? Ketiga, gerakan tangan yang bertujuan. Ada riset menarik nih dari Dr. David McNeil. Katanya, gerakan tangan tuh erat banget hubungannya sama kejelasan kita berpikir. Jadi, gunain tangan buat nekenin poin penting, tapi ya jangan lebay atau gerak acak-acakan juga. Gerakan yang disengaja itu nunjukin kita yakin sama apa yang kita omongin. Wah, ini menarik nih hubungan gerakan tangan sama kejelasan berpikir. Ada contoh nyata dampaknya gitu. Ada cerita soal eksekutif senior yang karirnya naik cepet setelah dia sadar dan benerin gerakan tangannya pas presentasi. Tadinya mungkin agak kaku, terus jadi lebih tegas, lebih mendukung poin-poinnya. Nah, itu langsung memperkuat persepsi orang tentang kepemimpinannya. Luar biasa ya, detail-detail gitu bisa ngaruh banget. Oke, dari suara, terus tubuh, kita geser ke yang terakhir nih, rahasia #9, berpakaian dengan tepat, atau wear it well. Seberapa penting sih penampilan luar ini? Kadang rasanya agak dangkal gitu ya ngomongin baju. Iya, mungkin kedengarannya gitu ya.
Tapi kata James Citrin, dia ini perekrut eksekutif top, penampilan itu penting buat lolos rintangan pertama. Maksudnya penilaian awal orang. Penampilan yang rapi, yang pas sama konteks, terus terawat, itu ngirim pesan kalau kita serius, profesional. Ini bukan soal mahal atau merek, tapi lebih ke pas dan perhatian ke detail. Jadi kuncinya tepat ya, bukan wah atau mahal. Gimana mantuin tepat ini? Tadi disebut Barbara Corcoran pakai warna cerah biar nonjol. Apa itu berlaku buat semua? Nah, itu contoh spesifik buat konteks dia ya, di short tank mungkin. Saran umum dari pakar karir Tori Johnson ini lebih aman sih. Kalau ragu, mending pilih gaya yang konservatif aja. Hindari yang berlebihan, kayak makeup tebel banget, atau parfum nyengat. Oke. Terus perhatiin detail kecil, sepatu bersih nggak, kancing baju lengkap nggak. Dan yang paling penting, sesuaikan sama audiens dan acaranya. Aturan umumnya sih, usahain berpakaian sedikit lebih baik dari audiens Anda. Sedikit aja. Sedikit lebih baik ya. Oke, catat. Terus ada satu aspek lagi nih yang disebut kebugaran fisik. Pelatih CEO Scott Norton bilang, eksekutif yang fit itu energinya lebih banyak, posturnya lebih bagus, dan otomatis lebih memancarkan PD. Bener banget. Mereka secara fisik kelihatan lebih siap gitu ngadepin jadwal padat dan tuntutan komunikasi terus-menerus. Masuk akal banget sih ini. Iya, ini bukan cuma soal kelihatan bagus, tapi soal stamina dan energi yang keluar dari diri kita. Pemimpin yang kelihatan capek, lesu, kan susah ya mau meyakinkan orang lain, jadi energinya juga penting. Jadi, kalau kita rangkum nih bagian ini, intinya buat benar-benar bisa memukau sebagai pemimpin, ketiga elemen ini, suara kita, gaya vokal, tubuh kita, wibawa dan bahasa tubuh, sama penampilan, pakaian dan kebugaran, itu harus sinkron, harus saling dukung. Semuanya ngirim pesan kuat soal siapa kita sebagai pemimpin. Tepat sekali. Semuanya itu komunikasi nonverbal yang kuat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Dari tiga elemen tadi, suara, tubuh, dan penampilan, kira-kira mana ya yang selama ini mungkin agak Anda abaikan? Atau kurang diperhatiin gitu pas siap-siap mau ngomong di depan orang atau mimpin rapat? Pertanyaan bagus tuh. Baju yang pas? Hal kecil aja dulu.